Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan sebuah kisah ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Eko ya, yang saat ini berumur 23 tahun. Ia ini mempunyai kisah spesial dengan ibu kandungnya yang bernama Ningrum yang berusia 45 tahun. Dan Eko ini sudah lulus dari kuliah teman-teman. Dan saat ini ia tinggal di rumah kedua orang tuanya. Dan kebetulan untuk ayahnya Eko sendiri ini jarang berada di rumah karena sering berada di luar kota untuk menjalankan dinasnya. Pada suatu pagi, Eko bangun pagi-pagi sekali untuk mandi dan bersiap pergi mencari pekerjaan. Saat ia akan masuk ke kamar mandi, ia melihat ibunya sedang memasak di dapur, menyiapkan sarapan untuk Eko dan kedua adiknya. Saat akan masuk ke kamar mandi, ia menyempatkan untuk melihat ibunya dari belakang. Dan terlihat masih bagus, walaupun sudah memiliki 3 orang putra maupun putri. Agar tidak ketahuan, ia pun langsung masuk ke kamar mandi. Dan setelah selesai, ia pun sarapan bersama ibu dan kedua adiknya. Saat sarapan, Eko sangat terpesona melihat ibunya yang tampil cantik dengan memakai dress berwarna hijau. Ketika ia mencari atau mencuri pandang ke ibunya, tatapan matanya tertangkap basah oleh ibunya. Dan karena malu, Eko pun langsung mengalihkan pandangannya ke piring makanan. Pagi itu tidak banyak perbincangan yang terjadi di antara mereka berempat. Hanya ibunya saja yang menasihati kedua adiknya untuk rajin belajar dan meminta Eko untuk giat mencari pekerjaan. Setelah sarapan, kedua adiknya langsung berpamitan pergi ke sekolah. Sedangkan Eko kembali ke kamarnya sebentar mengambil berkas-berkas lamaran kerja dan sedikit merapikan kamarnya. Dan setelah berpamitan dengan ibunya, ia pun keluar rumah menaiki motor kesayangannya untuk berkeliling ke berbagai perusahaan mencari pekerjaan. Dan singkat cerita, selama 1 minggu ini ia sudah berusaha mencari kerja kemana-mana. Berbagai interview sudah ia lewati, dan Eko berharap di antara semua itu ada satu perusahaan yang akan menerimanya.
Dan selama seminggu ini juga, hubungan dengan ibunya menjadi lebih akrab. Dia selalu memberikan Eko motivasi dan semangat untuknya. Setiap pagi setelah ayah dan kedua adiknya pergi, mereka selalu menyempatkan diri untuk berduaan. Dan hari ini Eko mendapat panggilan interview di salah satu perusahaan di bidang IT. Ia berharap interviewnya berhasil dan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Waktu pagi hari seperti biasa, setelah sarapan dan kedua adiknya pergi ke sekolah, Eko menyempatkan diri untuk berduaan dengan ibunya. Sewaktu sedang berduaan dengan ibunya, ia berpesan bahwa nanti kalau sudah selesai wawancara kerjanya, langsung disuruh cepat pulang. Karena untuk membantu membereskan rumah, karena nanti malam rumah mereka dapat giliran jadi tuan rumah arisan bulanan ibu-ibu RT. Setelah itu, Eko pun pamit untuk pergi menghadiri wawancara tersebut. Saat wawancara kerja, ia menjawab semua pertanyaan dengan begitu percaya diri karena motivasi dari ibunya tadi pagi. Ia tak menyangka, rupanya perusahaan media tersebut tertarik dengan CV-nya sebagai lulusan IT. Setelah melewati rangkaian proses wawancara, akhirnya menerima Eko sebagai karyawan.
Untuk keamanan sebelum tidur, Eko masih sempat menyempatkan diri untuk mengunci pintu dari dalam dan menutup jendela agar tidak ada yang mengetahui. Tak lupa ia menyalakan kipas angin agar tidak kepanasan. Jam 4 pagi Eko terbangun. Ia melihat ibunya masih tertidur kelelahan akibat acara tersebut. Muncul pertanyaan dalam pikirannya. Apakah ibunya akan halim akibat perbuatannya tersebut? Mengingat usia ibunya yang walaupun sudah menginjak 45 tahun, tetapi ia masih produktif. Memikirkan ibu yang halim karena perbuatannya membuat Eko memiliki perasaan sedikit tertarik. Ia cepat membuang pikiran tersebut dan tidak terlalu mempedulikannya. Ketika jam sudah menunjukkan 4 lebih, ia pun langsung keluar kamar untuk mandi. Karena biasanya ibunya bangun pukul 5 pagi. Untungnya kedua adiknya masih tertidur lelap, jadi kondisinya cukup aman. Dan hari itu adalah hari pertama Eko masuk kerja. Ia merasa sangat bersemangat karena motivasi yang ia dapatkan dari ibunya. Ia pun bersiap-siap dengan seksama agar hari pertama kerja nanti bisa berjalan optimal. Setelah selesai bersiap-siap, Eko pun bergegas keluar kamar untuk sarapan bersama ibu dan kedua adiknya. Ketika keluar kamar dan berjalan ke meja makan, ia melihat ibu dan kedua adiknya sudah duduk menunggu Eko untuk sarapan bersama. Selama sarapan pagi, Eko lebih banyak bercengkrama dengan kedua adiknya, sedangkan ibunya lebih banyak diam dan mengangguk-angguk saja. Singkat cerita, sudah 3 bulan Eko bekerja di kantor tersebut. Suasana kerja yang enak ditambah rekan kerja yang bersahabat dan juga gaul karena generasi milenial membuatnya kerasan bekerja di sana. Banyak proyek yang sudah Eko dan teman-teman kerjakan dan hasilnya pun cukup sukses. Penghasilannya pun cukup besar karena selain gaji, mereka juga mendapatkan fee tambahan dari setiap proyek yang membuat pundi-pundi keuangannya terisi penuh. Eko sudah memenuhi janjinya untuk membantu pengelolaan warung ibunya dan membelikan baju baru dan aksesoris cantik untuknya. Sedangkan untuk adiknya, ia juga memenuhi janji dengan membelikan mereka baju-baju yang bagus sesuai permintaan mereka dahulu.
Malam itu mereka makan malam dengan akrab dan bersenda gurau karena Eko sudah membeli mobil baru dan akan kehadiran seorang adik lagi dalam keluarga tersebut. Beberapa bulan kemudian, akhirnya tepat di usia ke-46 tahun, ibunya kembali melahirkan. Sesuai dengan saran dokter di awal kehamilannya, ibunya melakukan secara sesar, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Awalnya ayahnya agak takut, karena biaya operasi sesar biasanya tergolong mahal. Namun akhirnya setelah berembuk, Eko dan ayahnya patungan untuk membiayai biaya operasi ibunya. Setelah melahirkan, ternyata yang keluar adalah putra. Mereka sekeluarga sangat senang sekali, karena sekarang jumlah laki-laki dan perempuan menjadi berimbang dalam keluarga mereka, yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka pun berembuk dan sepakat menamainya dengan panggilan Arya. Akhirnya keluarga mereka kembali utuh karena kehadiran Arya. Ayah begitu menyayangi anak itu dan selalu memperhatikannya dengan agak berlebihan. Begitulah keluarga mereka. Walaupun sempat ada masalah kegaduhan, namun akhirnya mereka bersatu kembali menjadi keluarga yang bahagia. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.